Masa orang tiba-tiba luka, terus tiba-tiba meninggal, tidak ada sebab akibatnya, itu logika sederhana. Ya buat saya itu aneh sekali ya, padahal si Ronald itu kan tersangka pembunuhan, yang diawali oleh penganiayaan. Ya, oleh karena itu aneh nih, apa yang menjadi dasar hukum hakim itu memutus bebas kepada yang bersangkutan. Masuk akal nggak Bang alasannya ketika si Ronald ini dianggap akan menolong yang memberikan napas buatan dan berupaya membawa ke rumah sakit. Dengan alasan Iya, itu hakim hanya membebaskan apa tadi, membuat napas dia perbuatan, akan memberikan memberikan napas perbuatan. napas buatan sama akan membawa ke rumah sakit. Ya, kalau orang sudah melakukan penganiayaan ya, terus dia mencoba menolong, berarti kan ada indikasi dia tuh penyesalan, seperti itu. Nah, tapi penyesalan kan tidak serta-merta alasan itu memutuskan hakim bebas, ya karena penganiayaan sudah terjadi. Apa dasarnya hakim dengan memberikan napas buatan terus membawa ke rumah sakit, lalu membebaskan pelaku penganiayaan berat, itu kan tergolong berat ya. Oleh karena itu sangat tidak masuk akal lah putusan hakim itu. Dan hakim juga memberikan pertimbangan karena meninggalnya kebanyakan alkohol, bukan karena dari Ronald sendiri. Kalau banyaknya alkohol, bener nggak otopsinya karena kelebihan alkohol, meninggal akibat karena overdosis misalnya alkohol, minum terlalu banyak begitu kan. Saya yakin kalau orang mabuk alkohol semabuk-mabuknya juga langsung pingsan ya, tapi tidak sampai meninggal. Kemungkinan ada keterlibatan orang tua Ronald nggak Bang? Yang kita tahu kan orang tua Ronald ini kan pejabat gitu Bang. Kalau menurut saya keterlibatan itu kan harus dibuktikan lebih dalam lagi ya. Tapi saya analogikan ke saya, kalau anak saya misalnya terjerumus ke suatu masalah, tindak pidana, atau yang lainnya, saya pasti akan membantu sebagai orang tua. Nggak mungkin saya melepaskan anak, minimal bagaimana caranya meringankan anak saya dari putusan hakim gitu loh. Itu kalau saya, tapi kan kalau yang bersangkutan ya kita lihat aja nanti kan, perlu didalami. Oleh karena itu hakim yang memutus bebas itu perlu dipanggil, ada apa dasarnya kan? Apakah karena faktor yuridis atau diduga ada faktor ekonomis seperti itu. Artinya komisi yudisial harus memeriksa hakim yang memberikan. Oh ya, wajib, komisi yudisial wajib. Apa alasan yuridisnya kan? Oleh karena itu didalami itu perlu diperiksa, bahkan mungkin ada komunikasi, alat-alat komunikasi yang bersangkutan harus diperiksa ya, dikhawatirkan ada komunikasi di situ yang berkaitan bukan dengan faktor yuridis tapi yang di luar yuridis. Bang, menurut Abang ada kejanggalan nggak sih Bang? Kita tahu kan dia sudah menganiaya dan menimbulkan korban jiwa. Tapi hakim memutuskan dia bebas Bang. Pandangan Abang seperti apa Bang? Ya jelas janggal lah, penganiayaan aja itu udah penganiayaan berat. Apalagi saya dengar ditabrak mobil dulu terus terseret, kan itu penganiayaan berat. Minimal kalau itu bukan faktor penyebab kematiannya, tapi penganiayaannya kan harus dihukum. Enak bener ya kalau ada orang menganiaya, ditolong, dibawa ke rumah sakit, terus bebas dari hukuman. Ini kan aneh, gitu loh. Hakim juga mengatakan bahwa tidak adanya saksi Bang. Yang kita tahu kan di apartemen itu ada satpam Bang dan CCTV Bang. Loh iya kan ada bukti CCTV, ada security di situ kan. Saksi apa lagi yang diperlukan oleh hakim? Kan hakim juga harus pakai dong, ada keyakinan hakim dalam memutus. Masa orang tiba-tiba luka, terus tiba-tiba meninggal, tidak ada sebab akibatnya. Itu logika sederhana aja. Ya nggak, itu bisa kuliah lah di tempat saya itu 2 SKS murah gitu. Terus seperti apa biar bisa merubah putusan hakim sendiri, apa langkah hukum dari Ya jaksa harus naik ke pengadilan yang lebih tinggi lagi. Ya kan, yang saya pikir di sini hakim salah menerapkan hukum menurut saya. Kalau salah menerapkan hukum itu langsung aja kasasi kan, seperti itu. Karena salah penerapan hukum, judek juris ya, sehingga
langsung ke kasasi ke Mahkamah Agung untuk, berharap dapat diputuskan sesuai dengan seadil-adilnya. Bang, hakim kan sudah memutuskan bahwa Ronald Tanul kan bebas. Bisa nggak sih Bang kalau misalnya Ronald Tanul itu terbukti dan dimasukkan ke dalam penjara lagi, Bang? Ya bisa dong, kan kalau hakim kasasi kalau memang terbukti ya, yang bersangkutan dapat masuk ke penjara, tidak bebas begitu aja. Sesuai dengan putusan hakimnya nanti bagaimana di Mahkamah Agung begitu. Bang, ini kan artinya kan masyarakat mungkin utamanya di sosial media kan udah selalu ramai untuk membicarakan apakah nanti dalam kasus itu dapat seperti apa kata netizen yang dikumpulkan di sosial media. Hakim itu independen ya, putusannya tidak boleh terpengaruh oleh siapapun. Dan siapapun tidak boleh intervensi kepada hakim. Itu udah jelas, sudah diatur ya. Oleh karena itu memang ya hakim harus memutuskan berdasarkan fakta-fakta, ya kan, di persidangan. Apa aja fakta-fakta yang di persidangan. Oleh karena itu, saya berharap apapun putusan hakim tidak boleh terpengaruh oleh siapapun. Tapi yang jelas bahwa putusan bebas ini kalau menurut saya ya, berdasarkan informasi-informasi yang ada, itu mencederai rasa keadilan di masyarakat. Bukti mencederai rasa keadilan di masyarakat itu banyak tanggapan negatif kan akhirnya dari masyarakat terkait putusan tersebut. Bang, menjadi presiden buruk juga nggak sih mungkin artinya keadilan di Indonesia dengan putusan hakim kemarin? Ya ini dia masalahnya ya, berdasarkan pengalaman ya dari kasus-kasus yang ada di masyarakat ini benar-benar sangat mengecewakan ya. Hukum terlihat tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum seakan-akan milik orang kaya begitu ya, yang mendapat keadilan hanya orang-orang kaya. Oleh karena itu dengan kasus ini saya berharap nih lembaga-lembaga peradilan ini segera ya, menggunakanlah, bukan dalam arti segera tuh menggunakan nurani lah ya, untuk, berlaku secara profesional aja lah. Jangan karena sesuatu akhirnya, mencederai rasa keadilan di masyarakat. Oleh karena itu, kalau saya berasumsi kalau hukum dapat ditegakkan, bisa, sebagai panglima di republik ini tentu saja, rasa keadilan akan didapat dan masyarakat juga ada kepastian hukum, bahkan hukum itu kalau itu betul-betul diterapkan akan berbuah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, begitu maksud saya. Bisa siapa yang paling bertanggung jawab dan belakangan ini menampilkan pada publik ada yang ke atas belakangan. Ya, kalau yang paling bertanggung jawab terhadap hukum di Indonesia ya mereka yang punya wewenang, ya, instansi-instansi penegak hukum yang menerima gaji dari negara, ya, terus, yang mempunyai kewenangan lebih ya, maksud saya kewenangan lebih dalam rangka penegakan ini dan mereka digaji negara, difasilitasi oleh negara, dan yang membiayai mereka adalah rakyat melalui pajaknya. Oleh karena itu, aparat penegak hukum seyogyanya menjadi alat negara, bukan menjadi alat kekuasaan. Ya, jadi tegakkan hukumlah tanpa pandang bulu, siapapun yang bersalah, ya, mau pejabat dan sebagainya, tetap di mata hukum harus sama, ya. Oleh karena itu, mereka-mereka nih yang berada di instansi penegak hukum seyogyanya menggunakan tadi, kembali lagi hati nurani agar
hukum dapat ditegakkan. Kalau hati kita bersih ya, seburuk-buruknya undang-undang, hukum itu dapat ditegakkan. Tapi kalau hati kita kotor, sebagus-bagusnya undang-undang tetap aja tidak bisa ditegakkan hukum itu. Sehingga di sini perlu tanggung jawab bersama ya antara penegak hukum dan masyarakat. Contoh ada kasus kemarin misalnya, ada masyarakat yang tanda kutip kebeli sehingga memberikan kesaksian palsu. Ya, ini kan tidak benar juga. Itu artinya masyarakat itu tidak mempunyai tanggung jawab moral juga terhadap penegakan hukum hanya karena faktor ekonomi sehingga memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu dalam tanggung jawab penegakan hukum ini semua harus saling kait mengait nih, harus saling timbul rasa kebersamaan di antara penegak hukum dan masyarakat. Bang, ada step langkah-langkah nggak Bang buat orang tua korban yang tidak menerima dengan keputusan hakim bahwa si Ronald Tanur ini dibebaskan gitu Bang? Dia harus kemana dulu Bang? Ya, kalau menurut saya ya, pertama hakim yang mencederai putusan itu oleh keluarga korban dilaporkanlah ke Komisi Yudisial. Yang kedua ya, bekerja sama nih dengan jaksa untuk segera ya, dalam arti tanda kutip ya, bekerja samanya untuk segera jaksa itu otomatis harus melakukan kasasi di pengadilan. Yang ketiga, apabila masih juga seperti itu ya, kita lakukan paralel lah kerjasama dengan lembaga selain penegakan hukum seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, ya terus melapor ke Komisi 3 bidang hukum di DPR, itulah, atau bila perlu sampai ke presiden lah, karena presiden kan anggap aja bapak kita ya, pada saat kita tidak mempunyai tidak mendapatkan rasa keadilan, ya kita laporlah ke bapak kita agar ada sikap dari beliau bagaimana terhadap oknum aparat penegak hukum yang seperti ini.